Waalaikumsalam Bu Ida. Mari duduk di sebelah saya Bu Ida. Mari. Sini. Gimana kabarnya hari ini Bu Ida? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah baik. Hari yang ceria ya Bu Ida? Sudah. Hari ini Bu, ya, sesuai dengan jadwal yang Ibu berikan kemarin bahwa saya hari Senin akan pergi supervisi. Hari ini saya menghadap Ibu untuk konsultasi dulu. Oh iya. Supervisi yang akan saya laksanakan. Ini RPL-nya ya. Nggih, Bu Ida kan mengampu di BK-nya, ya layanan untuk siswa ya, layanan masalah ini. Berarti kita akan melakukan supervisi hari Senin besok. Iya, Senin. Bentar, Nggih. saya lihat dulu Bu Ida. Ini RPL yang diberikan sama saya. Ya. Kalau saya perhatikan sudah mencakup layanannya. Bisa disebutkan ini Bu Ida, apa sih tujuan yang akan Bu Ida lakukan pada layanan siswa untuk supervisi besok? Tujuan dari layanan ini Bu, ini seperti yang sampaikan sini bahwa untuk mendeteksi siswa yang mengalami kecemasan karena akan menghadapi ujian. Oh, jadi ya, jadi yang digaris topiknya bawahi itu topiknya tentang mendeteksi tujuannya siswa, mendeteksi tingkat tingkat kecemasan kecemasan siswa dalam menghadapi persiapan ujian. Dan juga ada teknik relaksasi. Ada teknik relaksasi. Topiknya itu. Kalau tujuan secara digambarkan secara rincinya, ya kami kan akan mengidentifikasi dulu siswa yang merasa cemas. Setelah itu kita akan memberikan latihan untuk teknik relaksasi. Di situ ada teknik relaksasi berupa pernafasan seperti itu biar anak-anak pada saat ujian akan lebih tenang. jadi ada mengidentifikasi kemudian memberikan tekniknya. Tekniknya untuk ini dijadikan tujuan di layanan yang sekarang akan Bu Ida laksanakan. Untuk langkah-langkah atau skenario untuk bisa mencapai teknik itu bisa disampaikan Bu Ida. Nanti kami pada saat kegiatan layanan klasikal itu anak-anak akan kami jadikan beberapa kelompok heterogen, di mana anak-anak nanti akan ada kegiatan ceramah seperti biasanya dan juga akan dipandu dengan sebuah video, menonton video. Nah, nanti anak-anak kita akan ajak berdiskusi bagaimana mereka bisa menemukan solusinya untuk mencegah tingkat kecemasan mereka. Jadi tekniknya dibentuk kelompok heterogen, terus kemudian juga akan diberikan ceramahnya untuk memberikan penjabaran materi tentang kecemasan siswa. Setelah itu nanti anak-anak kita akan ajak berdiskusi solusinya. Baru setelah itu kita akan melaksanakan simulasi untuk teknik relaksasinya. Bagus sekali. Berarti ada tiga sepertinya langkah-langkah yang harus dilakukan supaya kesetresan dalam siswa itu menurun atau rendah untuk menghadapi ujian itu. Tadi kalau dihubungkan dengan pendekatan dalam layanan BK itu termasuk pendekatan apa itu? Problem solving. Problem solving ya, betul. Problem solving. Kalau di mata pelajaran mungkin PBL ya, problem based learning ya. Terus untuk durasi waktunya sudah disesuaikan dengan skenario yang dibuat? Insya Allah sudah, karena kami ada waktu layanan klasikal 1 jam pelajaran yaitu 40 menit. 40 menit. Jadi dari tujuan sampai skenario sampai ke penilaian kira-kira waktunya apa bisa mencukupi? Ya, kalau kita memberikan pertanyaan kan nanti kita akan membuat instrumen untuk instrumen kepada siswa. Nanti siswa akan diberikan sebuah pertanyaan seperti itu. Mungkin kalau 1 atau 2 dari siswa yang menanggapi mungkin cukup. Oh, jadi asesmen yang diberikan penilaiannya dalam bentuk butir pertanyaan. Sudah disiapkan ya, saya coba lihat di RPL-nya. Lengkap sekali. Jadi mulai dari topik, tujuan, terus skenario sampai ke asesmen sepertinya sudah tertulis semua. Sepertinya sudah siap ya Bu Ida. Ya, nanti juga di sana kita juga akan menanyakan video.
Iya, video. iya, Seperti ya, betul. itu. Jadi media yang diberikan Ya, medianya video. Semangat ya Bu Ida. Insya Allah. Terima Saya kasih. minta waktu nanti untuk melakukan observasi, Oke. pengamatan pada saat Bu Ida memberikan layanan konseling di anak. Oke. Ya, terima kasih Bu. Selamat bertemu di observasi Bu Ida. Insya Allah. Terima kasih Bu. Nggih. Saya bawa dulu ini. Ya, mari silakan. Nanti saya ikut. Ya. Ke kantor dulu ya. Bu Ida. Kita bincang-bincang setelah kita tadi saya melakukan pengamatan. Mari. Terima kasih. Bu, bagaimana perasaannya Bu Ida setelah saya melakukan observasi tadi? Ya, alhamdulillah lega Bu, dan senang sekali tadi kita melakukan layanan klasikal dengan baca. Ya, klasikal dengan anak-anak Iya. ya harus dengan hati Iya, pelayanannya. betul. Terus, kalau dari yang saya observasi tadi memang terlihat layanannya itu memang benar-benar sudah menggunakan hati ya. Cuman Insya saya belum Allah. tahu nih, belum tahu kalau dari Bu Ida sendiri itu merasa tujuan yang diinginkan sudah tercapai apa belum? Dari hasil layanan klasikal tadi saya merasa memang luar biasa buat saya, dan tujuan untuk mendeteksi siswa di tingkat kecemasan dan teknik relaksasinya sudah saya dapatkan. Anak-anak juga sudah bisa mendeteksi tingkat kecemasannya, dan juga anak-anak bisa berusaha untuk melatih. Pada saat dia tingkat kecemasannya tinggi, dia akan berusaha untuk melatih dengan teknik relaksasi yang tadi, ya. Ya. Berarti Bu Ida merasakan bahwa hari ini sudah di responnya dari anak-anak sudah luar Luar biasa. sekali. Terus kemungkinan teknik relaksasinya itu Iya. memberikan dampak ke anak-anak. Iya. Harapannya supaya di pada saat anak-anak mengalami masalah seperti itu, dia mungkin bisa nanti agak sedikit disugesti bahwa kalau dia merasa tingkat kecemasannya agak tinggi lah, bisa melakukan teknik relaksasi. sepertinya tadi saya lihat memang happy anak-anak. Iya. Jadi tingkat kesetresan sebelum Bu Ida masuk sama setelah Bu Ida memberikan Iya. pelayanan sepertinya ada penurunan ya. Alhamdulillah. Kalau dari yang saya amati tidak ada tantangan sih menurut saya. Tapi kalau menurut Bu Ida masih ada tantangan? Ya, Sudah dilakukan? ya pada saat dialog memang anak-anak itu yang tadinya seperti Rido sama Ade kan biasanya kan diam. Tetapi pada saat kita melakukan kegiatan relaksasi itu anak itu bisa aktif. Bisa Itu menurut saya sebuah tantangan. Berarti anak-anak bisa menerima apa yang sudah saya sampaikan seperti itu. Apalagi pada saat kami tayangkan video, wah anak-anak luar biasa sekali tanggapannya seperti itu. Dari yang pasif bisa aktif. Oke, tantangannya Contohnya Nak Ridho sama Nah, Adi tadi memang benar saya lihat apanya kok diem. iya, Jadi alhamdulillah aktif kok. karena ada Iya, teknik relaksasi. banyak bertanya juga dianya. Berarti menurut Bu Ida seberapa baik nih teknik relaksasi itu bisa diterapkan dalam metode untuk mengurangi stres? Ya kalau dilihat dari persentase memang bisa tingkat kecemasan yang ringan ya Bu, itu bisa 95% lah 95%. bisa diterapkan. Ya, 95% teknik relaksasi bisa digunakan untuk mencapai tujuan mengurangi itu tadi ya, Stres. stres. Kalau respon dari Bu Ida terhadap keterlibatan siswa semuanya sudah terlibat aktif apa belum? Ya alhamdulillah aktif Bu. Cuman pada saat ini kalau saya merasa itu ada sedikit kendala itu di saat kita melakukan ice breaking ke transisi untuk penyampaian materi. Mungkin tadi itu saya terlalu lama ice breakingnya, jadi materinya juga agak sedikit berkurang gitu dari alokasi waktu yang sudah diberikan. Oh ya, berarti solusinya menurut Bu Ida apa yang harus diperbaiki untuk kedepannya? Ya, dengan tadi ice breaking yang terlalu lama. Ya itu mengurangi ice breakingnya. Mengurangi ice breaking, betul. Ya, terus nanti kita akan perbaiki coba dengan materinya yang lebih mendalam lagi. Baik Bu Ida, dari bincang-bincang pasca observasi ini bisa ditarik kesimpulan dari Bu Ida bahwa ada sedikit perbaikan atau revisi yaitu pada manajemen waktu, karena dikaitkan dengan manajemen waktu tadi agak molor sedikit
Karena satu faktor ice Breaking. breaking, Karena ini anak-anak terlalu bersemangat. bersemangat. Jadi harus tepat, ice breakingnya itu harus tepat ya. Ice breakingnya harus tepat. Terus kemudian apalagi tadi keterlibatan siswa ini, anak-anak yang tadinya pendiam ini jadi lebih bisa semangat lagi. dengan adanya teknik relaksasi. Ini lagi Bu, apa itu pada saat kami memberikan instrumen, ini kan anak-anak kan saya suruh untuk menyampaikan secara lisan juga dari hasil apa yang disampaikan. Nah ini ada beberapa yang tidak bisa diberikan kesempatan karena memang mengingat waktunya yang terlalu mepet. Jadi akhirnya hanya beberapa siswa yang kami berikan kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya seperti itu. Jadi pengelolaan dan manajemen waktu yang harus diperbaiki ya. Jadi nanti itu lagi sesuaikan alokasi waktu dengan RPL yang akan digunakan untuk pertemuan-pertemuan berikutnya. Ada yang mau disampaikan lagi Bu Ida? Sudah, terima kasih. Sudah Saya cukup. Mudah-mudahan ini bisa jadi jembatan juga buat saya. Jadi juga pengalaman kita ya. Karena pada saat supervisi kan ini saya merasa enjoy gitu loh, nggak merasa diawasi seperti itu. Alhamdulillah kalau pertemuan hari ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi dampak untuk perbaikan berikutnya. Terima kasih. Sambil sambil keluar dulu ngopi apa gimana? Sampun ini ada anak-anak yang mau konseling Bu. Terima kasih Bu, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.